Jadi bagi orang sini, Singapura itu tidak asing lagi. Dulu mereka pergi ke Singapura, pergi pagi bisa pulang petang. Masyarakat adalah kekuatan terbesar untuk menjaga soliditas dan juga penegakan keutuhan wilayah NKRI. Dari sekian ribu pulau ini kita bisa jelajahi, kita bisa datangi, bisa menguasai khususnya pulau-pulau yang kemungkinan rawan untuk bisa diduduki oleh negara lain. Batam menjadi ikon destinasi wisata dan bisnis bagi negeri jiran Malaysia dan Singapura karena letaknya yang berdekatan. Pada dekade 70-an, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Badan Otorita Batam untuk menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Dengan ikon jembatan Barelang dan pusat-pusat perbelanjaan, Batam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Batam dan pulau-pulau di sekitarnya merupakan gugusan kepulauan terluar dan terdepan wilayah NKRI. Letaknya sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, Batam dan pulau-pulau di sekitarnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Mengamankan pulau-pulau terluar dan terdepan adalah mengamankan kedaulatan negara. Bagi jajaran TNI, ketentuan ini menjadi harga mati. Melalui ekspedisi Gurindam Sakti tahun 2016, Korem 033 Wira Pratama, Kodam 1 Bukit Barisan melakukan kegiatan menjelajahi pulau-pulau terluar dan terdepan di Kepulauan Riau selama 1 bulan. Ekspedisi mengusung kegiatan yang bersentuhan langsung dengan persoalan kesejahteraan warga perbatasan. Dan bagi prajurit kegiatan ini menjadi ajang pelatihan mengenali medan dalam wilayah tugasnya. Pelaksanaan ekspedisi Gurindam Sakti tahun 2016 ini terbagi menjadi 4 korwil, di mana tiap-tiap korwil dikomandani oleh Komandan Kodim. Terdiri dari Korwil 1 ada Komandan Kodim Bintan yang meliputi wilayah Kabupaten Bintan, Tanjung Pinang sampai dengan Kepulauan Lingga. Kemudian Korwil 2 yaitu Korwil Batam yang meliputi wilayah Kepulauan Batam, Rempang, Galang dan lain sebagainya. Korwil 3 Tanjung Balik Karimun yang meliputi wilayah Kepulauan Karimun, Parit, Pulau Papan, Pulau Ngal, sampai dengan Tukong Hiu yang merupakan pulau perbatasan atau pulau terluar. Korwil keempat adalah Korwil Natuna yang meliputi wilayah Kepulauan Natuna, Kepulauan Midei, Kepulauan Serasan, ke Pulau Laut sampai dengan Kepulauan di Sedanau. Itu untuk kegiatan ekspedisi yang dilaksanakan secara serentak selama 1 bulan. Koridor Wilayah 2 Batam di bawah koordinasi Komandan Kodim 0316 Batam melaksanakan ekspedisi dengan sasaran kegiatan di 8 titik. Di antaranya di Pulau Galang, Pulau Bulu, Pulau Bulang, Pulau Belakang Padang, hingga Pulau Nipa yang berhadapan langsung dengan Selat Singapura dan Selat Malaka. Untuk Batalion Raider Khusus 136 Tua Sakti melibatkan 80 orang personil kita
yang terbagi dari masing-masing 20 orang di tiap-tiap korwil. Manfaat yang pertama yaitu terkait dengan penguasaan wilayah, karena kami adalah batalion raider yang berada di daerah kepulauan, sehingga tidak seluruh pulau memang hingga saat ini bisa kami jangkau. Sehingga kesempatan tergabung dalam ekspedisi ini merupakan kesempatan yang baik untuk menjelajah pulau dan juga mengeksplorasi apa saja yang ada di kepulauan tersebut. Kegiatan ekspedisi mengusung tema Jelajahi Pulau untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. Ekspedisi ini adalah untuk mendekatkan diri kita secara terpadu bersama Polri maupun instansi pemerintah Kota Batam, mendekat ke masyarakat, mengenal mereka, mengetahui dan menampung keluh kesah mereka, kemudian menyalurkan ke pemerintah kota, kemudian dari keluhan ini ataupun pembangunan yang belum sampai ke lokasi bisa direalisasikan pada program pembangunan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semakin terwujudnya kemanunggalan TNI, Polri, dan masyarakat. Ini yang paling penting karena masyarakat adalah kekuatan terbesar untuk menjaga soliditas dan juga penegakan keutuhan wilayah NKRI. Kami bergabung dengan tim ekspedisi Korwil Batam. Pelaksanaan kegiatan ekspedisi sudah separuh jalan. Mereka sudah melaksanakan ekspedisi di beberapa pulau, dan kami bergabung di Pulau Belakang Padang yang jaraknya 1/4 jam perjalanan menggunakan perahu pancung. Pulau Belakang Padang dengan semboyan Pulau Penawar Rindu termasuk pulau yang padat penduduk. Kecamatan Belakang Padang merupakan kecamatan tertua di kawasan ini sebelum Batam berkembang. Ada 2 kelurahan masing-masing, Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Tanah Raya. Warga Pulau Belakang Padang sangat heterogen. Meski begitu, akar budaya Melayu masih melekat erat dalam aktivitas keseharian warganya. Ibarat pepatah, jarak Singapura dari Belakang Padang hanya sepelemparan batu, sangat dekat. Tak heran jika warga di sini juga masih banyak yang punya hubungan keluarga di negeri jiran itu. Masyarakat Belakang Padang ini dengan negara tetangga khusus Singapura, Malaysia punya hubungan historis, sejarah masa lalu yang sangat akrab sekali. Jadi artinya gini, keluarganya, saudara maranya itu ada yang di Singapura, ada yang di Belakang Padang. Bahkan sampai di Tanjung Balai, Tanjung Batu, Bengkalis, Kepulauan Riau ini banyak lagi keluarga saudaranya yang ada di Singapura. Dari segi bahasa sama slangnya, orang Melayu Singapura, orang Melayu Malaysia sama. Keluarganya ada yang di sini. Bahkan ini rumah di hadapan saya ini kalau tidak salah kawin dengan orang Singapura. Ya anaknya nikah sama orang Singapura. Banyak sekali di Belakang Padang ini. Jadi bagi orang sini Singapura itu tidak asing lagi. Dulu mereka pergi ke Singapura, pergi pagi bisa pulang petang, atau pergi petang nonton wayang. Nonton film, nanti jam 1 malam mereka pulang lagi. Pada saat itu tahun berapa belum ada KTP, belum ada paspor. Kegiatan tim ekspedisi di Pulau Padang diantaranya kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan atau WASBANG dan serbuan teritorial dengan kegiatan gotong royong, membersihkan sampah di pantai, juga pembuatan jamban untuk warga yang tak mampu. Melaksanakan penjelajahan kepulauan, kemudian melaksanakan penelitian apa potensi-potensi yang ada di
pulau tersebut untuk bisa kita angkat, kita sounding, kita sarankan ke pemerintah daerah untuk diberdayakan. Kemudian secara internal program TNI adalah mengusung serbuan teritorial. Untuk serbuan teritorial sendiri diantaranya wawasan kebangsaan, kemudian penyuluhan tentang kesehatan, penekanan tentang penegakan hukum, baik narkoba maupun terkait dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Kemudian juga bagaimana mengajarkan ke mereka pola hidup sehat. Kami sudah menjelajahi di Pulau Batam, mulai dari Sijantung, Pulau Bulu, Rentang Kate, dan Bulan Bintang. Kemarin kami tanggal 14 berada di belakang Padang. Jadi sini yang kami bawa yang pertama kemarin itu adalah mengadakan gotong royong pembersihan pantai. Seluruh warga masyarakat, tokoh pemuda, bahkan ormas kami ajak kemarin ada di pantai Pelantar belakang Padang. Yang kedua, kami membangun jamban 2 unit. Yang ketiga, patok ekspedisi. Untuk hari ini kegiatan kami yang pertama adalah pengobatan massal. Kegiatan pengobatan massal dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Batam, Puskesmas setempat, dan tim dari Nusantara Sehat yang merupakan program nasional Kementerian Kesehatan. Dan memang program ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena masyarakat pesisir ini rentan dengan segala macam penyakit, Pak. Sebenarnya program ekspedisi menyangkut masalah kesehatan untuk masyarakat pesisir itu sangat positif sekali, cuma sosialisasi ke masyarakatnya itu kurang. Kedepannya Pak, untuk masa yang akan datang mudah-mudahan ekspedisi Gurindam Sakti 2016-2017 akan datang bisa lebih wah lagi daripada sekarang. Matahari sudah meninggi, suasana dermaga Pulau Belakang Padang tampak ramai. Tim ekspedisi Gurindam Sakti dipimpin Dan Ramil 04 Belakang Padang hari ini meninggalkan Pulau Belakang Padang dan menuju Pulau Nipah. Tim gabungan yang terdiri atas anggota TNI Angkatan Darat Kodim 0316 Batam, Yonif 136 Tuah Sakti, polisi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya beranjak dari Pulau Belakang Padang menuju ke Pulau Nipah menggunakan perahu bot pancung. Perjalanan ke pulau terluar dan terdepan ini ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 jam. Pulau Nipah merupakan pulau terdepan, tidak berpenduduk. Tiba di dermaga Pulau Nipah, rombongan disambut Komandan Pos TNI Angkatan Laut dan warga dari pulau-pulau sekitar seperti dari Pulau Pemping yang menyiapkan acara khusus dengan kesenian daerah rebana. Warga sengaja datang ke Pulau Nipah untuk ikut bersama tim ekspedisi Gurindam Sakti melakukan kegiatan penanaman pohon. Di Pulau Nipah, tim ekspedisi Gurindam Sakti memang mencanangkan penanaman 150-an bibit pohon mangga, kemiri, dan ketapang sebagai upaya penghijauan di pulau hasil reklamasi ini.
untuk acara ekspedisi ini masyarakat Kelurahan Pemping itu merasa bangga. Karena apa? Karena ini baru pertama kali untuk ekspedisi dari Gurindam Sakti mengadakan kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan di Pulau Nipah. Jadi masyarakat sungguh bangga dan berkesempatan hadir di sini. Sekitar kurang lebih 20 orang dari masyarakat mendampingi tim Gurindam Sakti dalam kegiatan penanaman pohon tersebut. Keberadaan pulau-pulau terluar atau terdepan sangat penting. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenduduk ini menjadi batas maritim antar negara. Sehingga kesadaran masyarakat sekitar pulau-pulau terluar dan terdepan dalam ikut berperan menjaga kedaulatan wilayah perbatasan sangat diperlukan. Dalam menjaga Pulau Nipah ini ya sambil ibarat pepatah Melayu, sambil nyelam minum air. Karena apa? Selain mereka berusaha mencari rezeki sebagai seorang nelayan, mereka juga melihat keadaan-keadaan di seputaran Pulau Nipah ini. Oleh sebab itu cara terbaik dari mereka. Jadi mereka tidak terjun langsung dalam menjaga. Jadi mereka sambil bernelayan mencari rezeki di sini. Nah, mereka melihat kalau ada sesuatu yang mencurigakan, ya mereka langsung melaporkan. Sebagai wilayah perbatasan yang merupakan garda terdepan dengan negara luar, tentu diperlukan pengelolaan yang maksimal. Sebagai perlintasan kapal-kapal besar di Selat Singapura dan Selat Malaka, kawasan ini tergolong rawan. Keberadaan pos angkatan laut sangat strategis dalam memantau aktivitas di wilayah perbatasan laut antar dua negara. Kami menjaga perbatasan aja, patroli kami sekedarnya aja, tidak bisa untuk jarak jauh karena fasilitas kami juga terbatas. Kami pakai mesin speed, mesin 85, panjang 9 meter. Kami sangat senang menerima tugas dari negara untuk menjaga perbatasan NKRI Singapura dan Malaysia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.000 lebih pulau. Luas pulau perairan 5.800.000 km persegi. Luas laut teritorial 3.100.000 km persegi. Luas zona ekonomi eksklusif 2.700.000 km persegi dan panjang pantai 81.000 km. 92 pulau diantaranya kategori pulau terluar atau terdepan. 12 pulau terluar dan terdepan disinyalir memiliki kerawanan dan dianggap kemungkinan menjadi sumber konflik perbatasan dengan negara jiran apabila tidak diantisipasi sejak dini. Salah satu dari 12 pulau itu adalah Pulau Nipah. Pulau Nipah sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan matra laut. Letaknya langsung berbatasan dengan Singapura. Pulau hasil reklamasi ini memiliki panorama sangat indah. Berkeliling Pulau Nipah bisa dilakukan dalam hitungan menit. Sebelumnya, Pulau Nipah nyaris tenggelam akibat penambangan pasir secara ilegal dan abrasi. Kesaksian penduduk sekitar Pulau Nipah, dulu pulau ini hanya ditumbuhi satu pohon. Ketika air pasang luasnya hanya sekitar setengah hektar. Adapun saat ini luasnya 62 hektar, 40 hektar daratan dan 20 hektar rawa yang dimanfaatkan sebagai hutan bakau. Dulu
memang di Pulau Nipah ini hanya sebatang pohon, apa nama pohonnya ya, saya juga lupa, perpat ya, sebatang pohon perpat yang kemudian direklamasi, dibangun seperti ini. Jadi masyarakat diikut sertakan dalam membangun yang namanya Pulau Nipah ini. Reklamasi dilaksanakan dalam kurun 4 tahun, dari tahun 2004 hingga 2008. Selain pembuatan tanggul, juga dilakukan penempatan pemecah ombak sekeliling pulau. Reklamasi Pulau Nipah dilakukan mengingat posisinya sangat vital bagi kedaulatan negara. Pulau ini merupakan zona pembagi terhadap lalu lintas laut internasional. Di pulau ini terdapat 2 titik dasar yang berfungsi sebagai acuan pengukuran dan penetapan garis pembatas pada Perjanjian Perbatasan Indonesia-Singapura tahun 1973. Luas atau ukuran Pulau Nipah yang relatif kecil menjadikan sangat sensitif terhadap perubahan alam atau aktivitas manusia. Setelah direklamasi, kawasan utara Pulau Nipah dijadikan basis pertahanan dengan pembangunan pos TNI Angkatan Laut. Saat ini Pulau Nipah dijaga oleh 14 personil prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Pos Angkatan Laut Posal, Lanal, Batam. Secara ekonomi wilayah, posisi Pulau Nipah dapat menjadi penyedia jasa kelautan dengan memanfaatkan sisi barat untuk lego jangkar, sedang sisi selatan untuk kegiatan bisnis. Untuk menyediakan jasa informasi lalu lintas laut, kawasan ini perlu meningkatkan fasilitas rambu suar yang telah ada menjadi menara suar yang dijaga agar dapat meningkatkan pelayanan keamanan navigasi di sepanjang Selat Malaka. Ekspedisi Gurindam Sakti di pulau terluar dan terdepan ibarat merajut kedaulatan teritorial maritim yang terbentang luas agar tetap dalam satu genggaman Ibu Pertiwi. Harapannya sangat besar sekali kegiatan ekspedisi Gurindam Sakti ini bisa berlanjut, ya bisa berlanjut ke depannya dan ya bisa dilaksanakan mungkin semua pulau dari sekian ribu pulau ini kita bisa jelajahi, kita bisa datangi. Kemudian kita juga bisa menguasai khususnya pulau-pulau yang kemungkinan rawan untuk bisa diduduki oleh negara lain. Tidak sekalipun kulepaskan Pulau Nipah ini kepada siapapun yang akan memisahkan dari pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian petikan pernyataan mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro ketika berkunjung ke pulau ini. Berbagai hambatan dan tantangan telah dilalui oleh tim ekspedisi Gurindam Sakti dalam menjelajahi pulau-pulau terluar dan terdepan di wilayah Kepulauan Riau. Lautan luas dan cuaca yang berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan ekspedisi. Seperti hari ini, cuaca mendung tebal dan hujan yang turun di kawasan Pulau Nipah sempat membuat khawatir kami yang harus menyeberang kembali ke Batam. Kami harus menunggu hujan reda dan gelombang laut tenang kembali. Demi mempertahankan kedaulatan NKRI, rintangan dan hambatan harus dilalui. Karena di dada-dada kami, NKRI harga mati.